Coba kamu ingat-ingat, tadi malam kamu mimpi apa? Apakah kamu dikejar sesuatu tapi kaki terasa berat? Atau kamu jatuh dari ketinggian tanpa bisa berteriak? Mungkin kamu bertemu orang yang sudah lama tidak kamu jumpai, atau bahkan orang yang sengaja kamu hindari di dunia nyata. Atau, jujurlah, kamu pernah punya mimpi yang aneh banget sampai kamu bangun-bangun mikir, wah kok aku bisa mimpi gitu ya? Lalu kamu cuman geleng-geleng kepala, bilang cuman bunga tidur, gak penting. Tapi tunggu dulu. Menurut Sigmund Freud, bapak psikoanalisis, tokoh paling kontroversial sekaligus paling berpengaruh dalam sejarah psikologi, mimpi itu bukan sampah acak dari otakmu. Justru sebaliknya. Mimpi adalah pesan berharga, surat dari alam bawah sadarmu yang selama ini kamu abaikan. Freud menyebutnya sebagai jalan kerajaan menuju alam bawah sadar. YouTube hanya akan merekomendasikan video seperti ini ke orang lain jika video ini mendapat cukup like dalam 48 jam pertama. Tanpa like dari kamu, video ini akan mati tenggelam. Tidak akan pernah ditemukan oleh orang-orang yang sebenarnya sangat membutuhkan penjelasan ini. Jadi sekarang kamu harus memilih, tekan tombol like atau biarkan video ini menghilang selamanya bersama dengan semua penjelasan yang baru saja kamu dapatkan. Keputusan ada di tanganmu sekarang. Freud mengibaratkan pikiran manusia seperti gunung es. Yang kamu sadari sepanjang hari berupa pikiran, keputusan, alasan logismu, itu hanya puncak kecil yang muncul di atas permukaan air. Tapi di bawah sana, di alam bawah sadar, ada bagian yang jauh lebih besar dan lebih gelap. Di sanalah tersimpan keinginan yang tidak kamu akui, rasa takut yang kamu kubur, amarah yang kamu tahan, bahkan hasrat-hasrat yang tidak pantas menurut norma sosial. Freud percaya bahwa saat kamu sadar dan terjaga, ada semacam sensor psikologis yang menahan semua itu. Sensor ini seperti penjaga gerbang yang berkata, kamu nggak boleh mikirin itu, nggak sopan. Coba bayangkan, sepanjang hari kamu bersikap baik, sabar, dan rasional. Tapi di dalam hati, mungkin kamu kesal pada seseorang, iri pada teman yang sukses, atau bahkan merasa tidak puas dengan hubunganmu. Alam sadarmu akan menekan perasaan-perasaan kotor itu karena kamu tahu itu tidak pantas, tapi perasaan itu tidak hilang. Perasaan itu turun ke alam bawah sadar dan menetap di sana seperti sampah yang tidak pernah dibuang. Nah, masalahnya, alam bawah sadar tidak punya konsep waktu atau logika. Ia hanya menyimpan. Semakin lama kamu memendam, semakin besar gunung es di bawah permukaan itu. Suatu saat, tekanan dari bawah bisa sangat kuat sehingga bocor ke permukaan, bisa dalam bentuk ledakan emosi tiba-tiba, kecemasan tanpa sebab, atau, mimpi. Freud bilang, mimpi adalah katup pelepas tekanan itu. Tanpa mimpi, gunung esmu bisa meledak. Sekarang aku ingin tahu, dari semua yang aku jelaskan tadi, bagian mana yang paling terasa menampar kesadaranmu? Atau jangan-jangan kamu tidak punya mimpi aneh sama sekali? Kalau begitu, ada dua kemungkinan. Pertama, kamu orang paling damai di dunia. Atau kedua, yang lebih mungkin adalah kamu tidak pernah jujur pada dirimu sendiri. Tulis mimpi teranmu di kolom komentar. Tapi hati-hati, orang lain akan membaca dan menilai seberapa berani kamu mengakui isi kepalamu sendiri. Tapi saat kamu tidur, penjaga gerbang itu ikut tidur juga. Nah, disinilah peluang emas bagi alam bawah sadarmu untuk bicara. Tapi dia nggak bisa bicara langsung, karena kalau dia bicara mentah-mentah misalnya, aku benci bosku atau aku masih cinta mantan, bahkan kamu bisa kaget dan terbangun. Tubuhmu akan merespons itu sebagai ancaman. Jadi alam bawah sadarmu melakukan trik jenius. Dia menyamarkan pesannya. Dia mengubah keinginan atau ketakutan yang mentah menjadi gambar, simbol, dan cerita yang aneh. Kadang konyol, kadang menakutkan, tapi selalu bermakna. Inilah kenapa Freud menyebut mimpi sebagai penjaga tidur. Karena mimpi membuatmu tetap terlelap sambil tetap menyampaikan pesan dari relung terdalam jiwamu. Mari kita bedah analogi penjaga tidur ini lebih dalam.
Bayangkan kamu sedang tidur nyenyak. Tiba-tiba, alarm berbunyi. Kamu pasti terbangun kan? Nah, alam bawah sadarmu tahu bahwa jika dia mengirimkan pesan mentah, maka katakanlah, kemarahan luar biasa kepada orang tuamu itu akan menjadi seperti alarm yang memecahkan tidurmu. Tubuhmu akan merespons dengan detak jantung cepat, keringat dingin dan bangun. Jadi, untuk melindungi tidurmu, alam bawah sadar mengenkripsi pesan itu. Proses enkripsi inilah yang membuat mimpi terasa aneh, tidak logis, dan penuh lompatan cerita. Freud menyebutnya sebagai kerja mimpi atau dream work. Dan yang menarik, semakin kuat emosi yang dipendam, semakin aneh dan rumit mimpi yang dihasilkan. Jadi kalau kamu mengalami mimpi yang sangat aneh dan membingungkan, itu justru tanda bahwa ada sesuatu yang sangat besar sedang berusaha keluar dari bawah sadarmu. Jangan diabaikan. Kalau kamu punya teman atau keluarga yang sering terbangun dengan mimpi buruk, atau seseorang yang terlihat baik-baik saja tapi kamu curiga ada yang tidak beres, kamu sebenarnya punya dua pilihan sekarang. Pertama, simpan video ini untuk dirimu sendiri, dan biarkan mereka terus bergulat dengan mimpinya tanpa tahu apa-apa. Kedua, bagikan video ini sekarang juga, karena jika tidak, dan suatu hari nanti mereka hancur karena tekanan bawah sadar yang tidak pernah dipahami, kamu akan tahu bahwa kamu punya kesempatan untuk mencegahnya, tapi kamu memilih diam. Lalu bagaimana caranya alam bawah sadar menyamarkan pesan? Freud menemukan dua mekanisme utama. Pertama, kondensasi. Satu mimpi bisa mewakili banyak ide sekaligus. Misalnya, kamu bermimpi tentang seorang wanita yang wajahnya mirip ibumu, gayanya mirip guru favoritmu, tapi suaranya mirip selebritas idola kamu. Itu bukan kebetulan. Itu cara otakmu memadatkan beberapa figur penting dalam hidupmu jadi satu karakter dalam mimpi. Kedua, pemindahan. Kadang fokus utama dalam mimpi bukanlah pesan sebenarnya. Kamu mungkin bermimpi sangat marah kepada teman sekantormu yang selalu telat. Tapi setelah dianalisis, ternyata kemarahan itu sebenarnya tertuju pada pasanganmu sendiri yang tidak memberikan cukup perhatian. Tapi karena mengakuinya terlalu menyakitkan, alam bawah sadarmu memindahkan kemarahan itu ke target yang lebih aman. Jadi kalau mimpi terasa nggak masuk akal, itu memang sengaja. Alam bawah sadarmu sedang memainkan sandiwara agar kamu tetap bisa tidur nyenyak. Mari kita ambil contoh nyata. Seorang pasien Freud bermimpi tentang sebuah rumah dengan banyak ruangan. Lalu di ruang paling belakang ada sosok bayangan yang menakutkan. Setelah dianalisis, rumah itu melambangkan tubuhnya sendiri. Setiap ruangan mewakili kenangan atau trauma yang berbeda, dan sosok bayangan di ruang paling belakang itu adalah ketakutan terbesarnya yang tidak pernah berani dia hadapi. Lihat, satu mimpi merangkum puluhan tahun pengalaman. Itulah kekuatan kondensasi. Pemindahan juga bisa terjadi pada objek. Pernah mimpi dikejar hewan buas? Freud akan bertanya, hewan itu sebenarnya mewakili siapa? Atau apa? Bisa jadi hewan buas itu adalah kemarahanmu sendiri yang tidak berani kamu akui. Bisa juga itu adalah figur otoritas bos, orang tua, atau pasangan yang kamu takuti, tapi tidak bisa kamu lawan secara langsung. Jadi saat kamu bermimpi dikejar harimau, tanyakan, harimau ini sebenarnya siapa dalam hidup nyatamu? YouTube hanya akan merekomendasikan video seperti ini ke orang lain jika video ini mendapat cukup like dalam 48 jam pertama. Tanpa like dari kamu, video ini akan mati, tenggelam, tidak akan pernah ditemukan oleh orang-orang yang sebenarnya sangat membutuhkan penjelasan ini. Jadi sekarang kamu harus memilih, tekan tombol like atau biarkan video ini menghilang selamanya bersama dengan semua penjelasan yang baru saja kamu dapatkan. Keputusan ada di tanganmu sekarang. Freud juga terkenal kontroversial karena teorinya tentang simbol-simbol dalam mimpi. Baginya, banyak objek dalam mimpi punya makna simbolis yang universal. Misalnya,
benda yang panjang dan keras seperti tongkat, payung, pisau, atau bahkan pesawat terbang sering ia tafsirkan sebagai simbol maskulin. Sementara ruang tertutup seperti kotak gua atau kamar sebagai simbol feminin. Lalu ada mimpi klasik yang paling sering dialami banyak orang, mimpi gigi copot. Pernah mengalaminya? Freud menafsirkan mimpi gigi copot sebagai kecemasan tersembunyi terhadap hukuman karena melakukan sesuatu yang salah secara seksual. Interpretasi yang cukup liar ya, tapi jangan buru-buru tertawa dulu. Banyak psikolog modern setidaknya setuju bahwa mimpi gigi copot sering muncul saat seseorang merasa tidak berdaya atau takut kehilangan kendali atas hidupnya. Apakah semua simbol ini selalu benar? Tentu tidak. Freud sendiri mengakui bahwa makna mimpi sangat tergantung pada pengalaman pribadi si pemimpi. Tapi yang membuatnya revolusioner adalah keberaniannya untuk berkata, mimpi itu tidak netral. Mimpi itu berbicara. Selain simbol maskulin dan feminin, Freud juga mencatat simbol-simbol lain yang sering muncul. Mimpi tentang air, misalnya, sering dikaitkan dengan kelahiran atau emosi yang terpendam karena air melambangkan cairan ketuban atau aliran perasaan. Mimpi tentang tangga atau naik turun tangga, menurut Freud, sering melambangkan aktivitas seksual. Mimpi terbang, itu bisa berarti keinginan untuk bebas dari tekanan atau sebaliknya, keinginan untuk naik pangkat secara sosial. Apakah ini selalu benar? Tentu tidak. Tapi pola-pola ini menarik untuk dicermati. Freud sendiri memberi peringatan penting, jangan membaca simbol mimpi seperti kamus. Arti sebuah simbol tidak pernah tetap. Konteks si pemimpi adalah segalanya. Mimpi pisau bagi seorang koki tentu berbeda maknanya dengan mimpi pisau bagi seorang korban kekerasan. Jadi alih-alih mencari arti instan, gunakan simbol sebagai petunjuk awal. Tanyakan pada dirimu, apa perasaanku terhadap objek itu dalam mimpi? Jawabanmu lebih penting daripada kamus simbol manapun. Ini adalah peringatan terakhirku untukmu. Channel ini membahas hal-hal yang tidak akan pernah kamu temukan di tempat lain. Alam bawah sadar, mimpi, psikologi gelap, dan cara kerja otak yang sebenarnya. Jika kamu tidak subscribe sekarang, kamu tidak akan pernah mendapatkan notifikasi untuk video selanjutnya. Dan percayalah, video selanjutnya akan membahas sesuatu yang bahkan lebih dekat dengan ketakutan terdalammu. Kamu bisa scroll ke bawah dan pura-pura tidak melihat tombol subscribe. Tapi ingat, orang yang mengabaikan peringatan adalah orang yang paling sering menyesal di kemudian hari. Subscribe sekarang, sebelum terlambat. Kita sudah berjalan cukup jauh hari ini. Dari gunung es kesadaran, penjaga tidur yang tertidur, kode rahasia kondensasi dan pemindahan, hingga simbol-simbol aneh yang Freud coba pecahkan. Mungkin kamu setuju dengan Freud, mungkin kamu menganggapnya terlalu liar, terlalu fokus pada seks, atau terlalu abad ke-19. Tapi satu hal yang tidak bisa dibantah, Freud mengubah cara kita melihat mimpi selamanya. Sebelum Freud, mimpi dianggap omong kosong. Setelah Freud, mimpi menjadi jendela menuju diri kita yang paling tersembunyi. Jadi besok pagi, sebelum kamu buru-buru bilang, mimpi nggak penting, cuma bunga tidur, coba tahan sejenak. Tanyakan pada dirimu sendiri, emosi apa yang aku rasakan dalam mimpi itu? Siapa saja tokoh yang muncul? Dan kira-kira, apa yang selama ini mungkin sedang aku pendam di alam sadarku? Karena seperti kata Sigmund Freud, mimpi adalah penjaga tidur, sekaligus jujur dari keinginan yang terjaga. Mimpi tidak datang untuk membingungkanmu. Mimpi datang untuk mengingatkanmu pada sesuatu yang selama ini kamu pura-pura lupa. Kalau kamu punya mimpi aneh yang penasaran ingin diurai mimpi berulang, mimpi buruk, atau mimpi yang sampai sekarang masih membekas, tulis di kolom komentar. Kita coba analisis bersama ala Freud. Bisa jadi, disitulah jawaban yang selama ini kamu cari. Subscribe dulu, nyalakan loncengnya, dan sampai jumpa di video berikutnya. Selamat bermimpi, selamat mengingat, dan salam tetap tenang.